Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang break-even point atau yang biasa dikenal dengan BEP. Nah, sebelumnya harus tahu dulu apa itu BEP ya. BEP itu sama dengan TC sama dengan TR atau total biaya sama dengan total penjualan. Total cost sama dengan total revenue. Di mana suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasionalnya tidak memperoleh laba atau juga tidak menderita kerugian. Atau dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan. Nah, itulah yang dinamakan BEP. Jadi perusahaan tidak memperoleh untung dan juga tidak rugi. Lalu manfaatnya menghitung BEP itu apa? Yang pertama adalah alat perencanaan untuk menghasilkan laba, untuk memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta kemungkinan untuk memperoleh laba, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan dan mengganti sistem laporannya tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Nah, itulah manfaat dari perhitungan BEP. Lalu komponen BEP itu ada fixed cost, yaitu biaya tetap, di mana biaya yang selalu tetap jumlahnya meskipun terjadi peningkatan produksi. Jadi dengan jumlah produksi berapapun biayanya akan tetap. Contohnya adalah biaya sewa, biaya tenaga kerja, dan biaya penyusutan. Nah, gaji itu juga tetap ya. Kemudian variable cost atau biaya yang selalu berubah-ubah mengikuti perubahan produksi. Contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya listrik serta biaya upah. Jadi beda dengan gaji ya. Kalau gaji itu setiap bulannya sama, kalau upah itu sesuai dengan hasil, sesuai dengan waktu dan lain sebagainya ya. Kalau biaya bahan baku itu selalu berubah mengikuti jumlah produksi. Kalau jumlah produksinya 3, ya biaya bahan bakunya sedikit. Kalau produksinya 20, bahan bakunya pasti lebih banyak. Begitu juga penggunaan biaya listrik. Kemudian selling price atau harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Jadi komponen BEP itu ada 3 tadi ya. Fixed cost, variable cost, dan selling price atau harga jual. Lalu cara menghitung BEP itu ada BEP penjualan dalam unit atau BEP unit di mana total fixed cost dibagi harga dikurangi variable cost per unit ya. Jadi total fixed cost dibagi P itu harga, VC itu variable cost per unit ya. Jadi seperti itu. Nah, ini rumus dari BEP unit ya. Kemudian ada BEP rupiah yang dirumuskan dengan total fixed cost dibagi 1 min total variable cost dibagi total revenue atau total penerimaan. Nah, itu BEP rupiah ya. Oke, nanti kita langsung ke contohnya saja. Kalau ini kita menghitung berapa harga jualnya ya. Jadi berapa harga jual produk. Jadi contohnya di sini penjualan produk bakso ya. Dalam pembuatan produk bakso itu membutuhkan biaya bahan baku, di mana biaya bahan bakunya adalah biaya bahan utama yang digunakan untuk membuat pentol bakso itu ya. Kemudian biaya bahan penolong berarti kelengkapannya ada plastik, sabun cuci, saus, kecap, kerupuk, pangsit ya. Itu bahan penolongnya ya, jadi bahan pembantunya. Kemudian ada biaya tetap, contohnya adalah gaji karyawan, sewa tempat, perawatan alat, listrik, air, dan lain-lain. Di total, subtotal biayanya untuk biaya bahan bakunya 2.115.400. Kemudian untuk biaya biaya penolongnya, bahan penolongnya adalah 513.000. Kemudian biaya tetapnya adalah 670.000 rupiah. Jadi total biayanya adalah 3.298.400 rupiah. Lalu kita disuruh untuk menghitung harga jual produk. Caranya adalah total biaya tadi ini ya. 3.298.400 ini. Kemudian jumlah produksinya tadi ada 500. Jadi biaya produksi per mangkoknya adalah 3.298.400 ini dibagi 500, ketemunya adalah 6.597. Itu biaya produknya. Jadi ini bukan harga jual ya. Kemudian keuntungan yang diinginkan misalnya 30% dari biaya produk. Jadi 30% kalikan biaya produk, ketemunya 1.979.000 itu per porsinya. Jadi harga jualnya adalah 6.597 ditambah 1.979
akan ketemu Rp8.576. Jadi ini yang harga jual produk supaya memperoleh keuntungan 30%. Lalu bagaimana supaya kita tidak mengalami kerugian, kan begitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa semua bakso belum tentu terjual. Nah, 500 itu belum tentu terjual semua. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki target berapa minimal produk yang harus terjual. Jadi minimal yang harus terjual itu dari perhitungan di atas, tidaknya bakso yang harus dijual itu sebesar 385 porsi. Dari mana? Dari total biaya tadi senilai 3.298.400 dibagi harga jual setelah memperoleh keuntungan, jadi 8.576. Jadi total yang harus dijual adalah 385 porsi supaya tidak mengalami kerugian. Jadi seperti ini tadi. Ketika dia sudah menjual 386 berarti sudah mendapatkan untung. Jadi kalau 385 berarti belum untung tetapi juga tidak rugi. Nah, seperti itu. Lalu kita contoh menghitung BEP rupiah dan BEP unit ya. Ini contoh yang pertama, di sini diuraikan produk A 15.000, kemudian harga per unitnya 1.000, totalnya 15 juta. Kemudian membuat produk B jumlah unitnya 10.000, harganya 750, totalnya 7.500. Kemudian biaya variabel produk A 15.000. Jadi harga per unitnya adalah 7.500.000 rupiah dibagi 15.000 sama dengan 750 rupiah. Jadi harga per unitnya adalah untuk produk A adalah 7.500.000 dibagi 15.000 sama dengan 750 rupiah. Jadi ketemu harga totalnya adalah 7.500.000 rupiah, itu totalnya. Kemudian biaya variabel produk B-nya adalah 10.000. Jadi harga per unitnya adalah 3 juta dibagi 10.000 sama dengan 300 rupiah. Nah, kemudian ketemu totalnya adalah ini 3 juta, begitu ya. Lalu biaya tetap keseluruhan adalah 5 juta per tahunnya. Jadi yang diminta di sini adalah menentukan BEP keseluruhan dalam rupiah dan menentukan BEP produk A dalam unit serta menentukan BEP produk B dalam unit. Nah, kita kerjakan dulu untuk yang soal pertama, menentukan BEP keseluruhan dalam rupiah, oke? Jadi kita jawab dengan rumus BEP rupiah tadi adalah total fixed cost dibagi 1 per total variable cost dibagi total revenue. Jadi BEP rupiahnya adalah total fixed cost-nya tadi kita lihat di sini total fixed cost-nya adalah 5 juta ya. Jadi biaya tetapnya tadi adalah 5 juta. Jadi di sini 5 juta dibagi 1 dikurangi, nah total variable cost-nya 7.500.000 ditambah 3 juta dari mana? Dari sini ya, total variable cost 7.500.000 ditambah 3 juta. Nah ini dia. Ini adalah total variable cost-nya. Nah, lalu dibagi lagi total revenue-nya. Dari mana total revenue 15 juta ditambah 7.500.000? Dari ini ya. Jadi produk A yang terjual adalah, nah ini dia jumlah unit dikali harga jual ketemu 15 juta dan jumlah produk B 10.000 dikalikan 750 rupiah ketemunya 7.500.000. Nah ini adalah total penerimaan atau total revenue-nya. Jadi BEP rupiah sama dengan 5 juta dibagi 1 dikurangi ini tadi ya 10.500 dibagi ini tadi dijumlahkan ketemu 22.500.000 rupiah. Jadi BEP rupiahnya adalah 5 juta dibagi 1 per 0,47. 0,47 ini dari 10.500.000 dibagi 22.500 ya. Akhirnya BEP rupiahnya adalah 5 juta
bagi 0,53. Jadi BEP rupiahnya adalah 9.433.962. Jadi ini tadi adalah cara perhitungan BEP rupiah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah hafal rumusnya yang tadi ya. Kemudian kita lanjut ke menentukan BEP produk A dalam unit. Nah, sekarang kita jawab yang kedua. Nah, BEP unit tadi rumusnya adalah total fixed cost dibagi harga ya, pay price dikurangi variable cost per unit. Nah, kita tahu bahwa BEP total fixed cost-nya tadi adalah 5 juta dibagi harga atau price-nya yang A. Mana price A itu adalah ini ya, Rp1.000. Nah, ditaruh di sini, Rp1.000 dikurangi fixed cost per unit. Kita lihat fixed cost per unitnya tadi, variable cost per unit ya, maaf ya. Variable cost per unitnya tadi adalah 750 ya, ini kan. Jadi diletakkan di sini 500 ya. Nah, jadi 500. Nah, diletakkan di sini. Jadi BEP-nya adalah 5 juta dibagi 500 rupiah. Jadi BEP unitnya ketemu 10.000 unit. Nah, itu BEP. Jadi yang harus terjual adalah 10.000 unit. Oke. Kemudian yang produk B ya, kita lihat menentukan BEP produk B dalam unit ya. Nah, caranya sama dengan rumus total fixed cost per harga dikurangi variable cost per unit. Jadinya adalah 5 juta dibagi harga ya, ini 750, ini dari ini ya kan. Kemudian dikurangi 300 itu dari ini. Nah, ya dari ini. Yang ini yang benar 500 ya, bukan 750 ya. Ini 500. Ya, maaf tadi salah mengetik ini 500. 7.500.000 dibagi 15.000 yang benar 750. Nah, kemudian yang tadi 300 ya, diletakkan di sini. Kemudian BEP-nya adalah 5 juta dibagi 450 ya, 750 dikurangi 300, ketemunya 450 rupiah. Jadi BEP unitnya untuk produk B adalah 11.112 unit. Ini yang harus terjual produk B-nya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari menghitung BEP rupiah dan BEP unit. Lalu kita ke contoh yang kedua, sebuah perusahaan kerajinan menjual 100.000 buah hasil produksinya dengan harga Rp20 per buah. Biaya variabel per buah barangnya adalah Rp14, terdiri dari biaya produksi Rp11 dan biaya pemasarannya Rp3. Kemudian biaya tetap terjadi secara merata sejumlah Rp792.000, terdiri dari biaya produksi tenaga kerja Rp500.000 dan biaya pemasaran tenaga kerjanya Rp292.000. Jika dibuat tabel, maka total unitnya adalah ini ya, 100.000 tadi. Harga jualnya ini ya, Rp20. Biaya variabel per unitnya adalah 11. Nah, ini kan. Kemudian biaya administrasi dan pemasarannya adalah 3. Lalu biaya tetapnya tadi terdiri dari 500.000 dan 292.000 nih. Nah, diminta tentukan BEP rupiah dan unit. Kita disuruh menghitung BEP rupiah dan unit ya. Kemudian yang kedua, menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan untung 90.000. Nah, kita coba contoh jawab nomor 1, BEP unit dulu. Nah, BEP unit dulu dirumuskan tadi total fixed cost dibagi P dikurangi variable cost per unit. Nah, total fixed cost-nya tadi kita lihat di sini adalah 792.000. Nah, ini kan. Kita letakkan di sini. Kemudian harganya tadi, nah ini kan 20 ya harganya.
Nah, kita letakkan di sini. Kemudian dikurangi variabel cost per unitnya tadi di soal. Nah, ini kan variabel cost-nya tadi biaya variabel 14. Diletakkan di sini. Nah, kemudian BEP-nya sama dengan 792.000 dibagi 20 dikurangi 14 berarti dibagi 6. Ketemu BEP-nya sama dengan 132.000 unit untuk BEP unit yang harus terjual ya. Gitu. Kemudian untuk BEP rupiahnya, jadi supaya tidak rugi gitu ya, dengan rumus total fixed cost dibagi 1 per total variable cost per total revenue. Jadi BEP rupiahnya adalah 792.000 tadi total fixed cost-nya ya. Jadi dari sini, fixed cost atau biaya tetap. Lalu, maaf ya. Lalu, per 1 dikurangi total variable cost-nya adalah tadi ya, Rp14 kalikan 100 unit. Dari mana total unit yang terjual. Nah, 100.000 dikalikan 14. Nah, itu namanya total variable cost dibagi total revenue. Berarti harga per unit tadi 20 ya, ini kan. Nah, harga jualnya 20 dikalikan 100.000 yang terjual. Berarti itu namanya total revenue. Total biaya berarti 14.000 dikalikan 100.000. Nah, jadi total revenue-nya Rp20 dikalikan 100.000. Nah, ini kan. Habis itu kita masukkan rumus 792.000 dibagi 1 min 1.400.000 dibagi 2 juta. Jadinya adalah 792.000 per 1 min 0,7. Jadi 1.400.000 dibagi 2 juta itu 0,7. Ketemunya adalah 792.000 dibagi 0,3. Jadi BEP rupiahnya adalah 2.640.000 rupiah itu yang harus dijual ya. Oke. Lalu untuk nomor 2, menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan mendapatkan untung Rp90.000. Laba itu dicari dengan cara total revenue dikurangi total cost atau total penjualan dikurangi total biaya. Nah, jadi labanya sama dengan 90.000 kita masukkan tadi kan mendapatkan laba 90.000 sama dengan N. Nah, N-nya kan ditanyakan karena jumlah yang harus dijual dikalikan harga. Jadi N atau jumlah yang harus dijual dikalikan harga itu adalah total revenue. Nah, gitu ya. N kalikan harga 20 ya tadi dikurangi total cost. Total cost-nya itu dari total variable cost ditambah total fixed cost. Nah, gitu ya. Nah, total fixed cost-nya tadi kan sudah ketemu ini kan, 792.000. Kemudian total variable cost-nya ketemu 1.400.000 dari mana? Dari 100.000 ini dikalikan 14 yang kayak tadi kan harga variabel cost-nya adalah dari Rp14 dikalikan 100.000. Nah, seperti yang tadi ini loh ya. Nah, Rp14 dikalikan 100.000 unit itu variabel cost. Jadi 1.400.000 ditambah 792.000. Nah, 90.000 sama dengan ya kayak masukkan rumus di matematika, 20N min 2.192.000. Jadi 20N sama dengan nah 2.192.000 ditambah 90.000. Ketemu 20N-nya adalah 2.282.000. Jadi N sama dengan 2.282.000 dibagi 20. Jadi N atau yang harus terjual adalah 114.100 unit. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali, yang penting mengetahui konsep rumusnya dan konsep dalam perhitungan BEP dan laba. Nah, itu saja materi yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.